30123060. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai sejarah bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Asep Imron, SHMA. Tentang sejarah bahasa Indonesia, lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Sumpah Pemuda, di mana para pemuda di Indonesia berikat untuk menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi Libua Ranca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Indonesia resmi dijadikan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan mempelajari bahasa Indonesia meliputi beberapa aspek penting. Pertama, dengan pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar para siswa mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar secara lisan maupun tertulis. Selain itu, tujuan mempelajari bahasa Indonesia juga mencakup pengembangan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, serta menghargai dan bangsa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Selain aspek wawasan siswa, memperhalus budi pekerti dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia seperti menyimak, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia juga dapat membantu siswa untuk mengenal dirinya sendiri, budaya orang lain, belajar untuk menyampaikan gagasan, serta mampu menggunakan kemampuan imajinatif dan analitis yang terdapat pada dirinya masing-masing. Peran mahasiswa agar tidak punah itu, pelestarian bahasa daerah merupakan tanggung jawab bersama rakyat termasuk mahasiswa. Untuk menjaga kepunahan bahasa daerah, mahasiswa memiliki peran penting dalam melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Mereka dapat melakukan hal-hal seperti mengajar bahasa daerah kepada generasi muda, seperti kayak mengajar di anak-anak SD, SMP, SMA. Dan kayak nge-share ke WA, Instagram, dan maupun sosmed yang lainnya. Dengan demikian, peran mahasiswa Indonesia dalam melestarikan bahasa daerah menjadi sangat penting di era digital. Terima kasih, maaf kalau misalnya ada salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.